Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas tentang sifat terpuji dalam perilaku atau kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja merupakan contoh perilaku terpuji. Selama dilakukan dengan sungguh-sungguh, dapat mengantarkan seseorang muslim pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja tentu menjadi salah satu bahasan pada kesempatan kali ini. Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Amalan terpuji ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Di hablum minallah dan hablum minannas, hingga diri sendiri. Ketaatan kepada Allah, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja merupakan tiga hal yang paling berkaitan. Semuanya akan bermuara pada kebaikan untuk diri sendiri. Di samping itu juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam kesempatan ini, saya sedikit akan mengulas tentang perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Dalam bahasa Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan beragam suku bangsanya. Perbedaan ini jangan sampai menjadi penyebab saling menyalahkan, menindas, dan merendahkan satu sama lainnya. Atas perbedaan ini Allah memerintahkan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam meraih kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Untuk itu, setiap umat di antara kita, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Juga selain Al-Ma'idah ayat 48, berkompetisi dalam kebaikan juga tergambar dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan Rasulullah pun mendorong umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersegeralah melakukan amal-amal soleh atau kebaikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seorang yang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harga dunia. Sahabat pendengar yang berbahagia, setidaknya terdapat dua alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pertama,
Siapapun tidak ada yang tahu kesempatan hidup yang diberikan kepada manusia. Seorang muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan baik yang konsisten dilakukan. Sebagaimana firman Allah juga dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Sahabat pendengar yang berbahagia, kompetisi dalam kebaikan menandakan anjuran yang diperuntukkan bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Setiap muslim juga tidak dibenarkan terlalu tenggelam dalam perdebatan, sehingga waktu yang seharusnya dapat dipakai berbuat baik hilang begitu saja. Bentuk berlomba dalam kebaikan, misalnya bisa dalam bentuk amalan apapun yang dituntunkan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Setiap kebaikan akan diberikan pahala oleh Allah dan yang durhaka mendapatkan ancaman siksa. Sahabat pendengar yang berbahagia, kebiasaan saling mengingatkan dan menasihati dalam kebaikan juga menjadi contoh akhlak terpuji yang sebaiknya dibudayakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi sebagaimana organisasi kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi lembaga yang kita cintai ini. Mari kita berkompetisi dalam kebaikan untuk menyambut datangnya masa depan yang lebih baik, lebih bagus dan berkemajuan sebagaimana disyaratkan oleh Muhammadiyah. Mari kita selalu terus memajukan organisasi kita ini, terutama sekali lagi universitas yang kita cintai. Nasyuru minallah wa patun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.